Saudara jangan dibodoh-bodohin ya. Kasihan. Kalau punya modal, mending beli modal, bikin toko, biar usaha buat anak cucu daripada buat jalan-jalan ke Arab habis uang nggak jelas, punya pulang gelar haji. Saya gelar haji juga nggak ada manfaatnya. Ya, haji tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Pengen kemudian berantem antara umat Islam dengan Kristen. Kusabab ente ngomong tuh para ruguh perkara Islam. Kan jangan sampai orang yang kemudian pindah agama menjadi sumber perpecahan, persatuan antar umat beragama. Itu urusan keimanan, bro. Katanya Al-Quran berkata begini, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sekarang rukun Islam, kalau tidak, ya umat Islam tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islamnya. Yang paket 5 ini wajib hukumnya, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu wajib hukumnya. Satu saja tidak dilakukan, gugur yang 4. Karena satu paket. Gitu. Tapi saya berpikir sampai sekarang, ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila. Pancasila ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bersamaratan, perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, daripada rukun Islam dari karangan ini, lebih baik Pancasila yang 5. Ya. Nah, umat Islam, kiai demo kemana-mana, teriak-teriak, ingin menegakkan ini, hukum ini jadi konstitusi. Ini yang disebut kitab fikih nih. Makanya saya kepada Pak Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo yang pernah masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjid Nabawi, ke kuburan Nabi Muhammad, tahu di dalamnya, tolong Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini jangan dijadikan objekan devisa negara Arab. Memang sih hajian itu ibadah ke sana, memberi makan orang Arab. Sebab kalau tidak ada yang hajian ke Mekah, miskin tuh negara Arab, padang pasir. Ya, kalau nggak disumbang dari setiap negara. Nah, syariatnya kitab ini yang membuat kaya orang Arab. Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing untuk berangkat ke Arab. Di sana cuma cium batu, Hajar Aswad, termasuk kaum-kaum musyrikin. Saya ngalami itu. Saya ngomong ini fakta, bukan mengada-ngada, bukan menjelekkan. Ya, silakan kalau nggak percaya saudara pada berangkat haji Indian 10 tahun, 20 tahun. Ya, di sana hanya cuma nyium batu dan naik-naik gunung ke sana. Jabal Nur dinaikin ke sana, nemuin gua Hiro di Jabal Nur di sana ya. Kasihan. Makanya saya sampaikan sekarang, kebenaran ada di dalam Taurat dan Injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Bukan menurunkan kitab hadis ini, bukan. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Sesuai dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 3, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Di dalam apa? Ada apa di dalam Injil? Hudan wa nurun. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya untuk orang yang bertakwa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu biha fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan atau melakukan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, yaitu di dalam Taurat dan Injil, bahwa kafir mereka itu adalah kafir. Nah, yang kafir itu yang mengikuti kitab ini, saudara.
Yang sekarang demo-demo ingin diterapkan hukum fikih di Indonesia, ingin menjadikan negara Indonesia Islam semua, mau jadi budak Arab, dikeruk hartanya sama Arab. Saya bukan benci, tapi kasihan orang ngumpulin duit keras keringat dikirimin ke Arab, cuma ongkos naik pesawat bolak-balik buat jalan-jalan. Jadi wisata religi. Ini fakta, ini kitabnya nih, bukan dari Al-Quran, saudara. Saudara jangan dibodoh-bodohin ya. Kasihan. Kalau punya modal, mending beli modal, bikin toko, biar usaha buat anak cucu, daripada buat jalan-jalan ke Arab habis uang nggak jelas, punya pulang gelar haji. Saya gelar haji juga nggak ada manfaatnya. Ya, haji tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang bisa menyelamatkan adalah hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya, saya dibaptis tahun 2014 di gereja Pecenongan. Saya sekarang menyampaikan ini dulu yang dakwah, tapi lumayan juga kalau dakwah dulu saya dapat ampau dari ini. Ya, saudara, jangan mau ditipu. Hijrah kepada Taurat dan Injil itu yang benar di hadapan Allah. Ya, para ustadz, para kiai, ayo berpikir. Ini karangan loh, jangan mau dibohongin. Ustadz berhenti ya, mengajarkan kitab karangan ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Allahu Akbar. Ya janganlah kemudian jadi pertengkaran. Silakan Anda pindah auto murtad. Silakan Anda murtad, tapi jangan bawa-bawa orang lain dan jangan kemudian menjelekkan agama sebelum Anda. Mau Anda dari Islam pindah ke Kristen, mau Anda Kristen pindah ke Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini sahabat-sahabat semua, ini saya sedang di Kobong, makanya agak berantakan di belakangnya, mohon maaf. Karena ya seadanya saja. Itu. Oh, malam itu ada yang ngirim link kepada saya untuk mengomentari. Ada satu, mungkin kalau di Islam itu mu'alaf ya, orang yang baru masuk Islam. Nah dia mungkin orang yang baru keluar Islam dan masuk Kristen. Sayangnya ini yang akan menjadi perpecahan antar umat beragama bila orang menjelek-jelekan agama yang lain. Mu'alaf ketika masuk Islam kemudian dia menjelekkan agama sebelumnya, itu saya kira dia itu sedang mencederai bahkan Islam sendiri. Begitupun sama ketika ada orang Islam yang masuk Kristen kemudian menjelek-jelekan Islam, ini pun sama akan mencederai Kristen sendiri. Karena itu urusan keimanan. Awas, satu kali lagi, ini urusan keimanan. Urusan keimanan ini tidak bisa dirasionalkan. Ada bagian-bagian tertentu yang itu tidak bisa ditangkap oleh logika. Itu namanya agama. Kalau bukan agama, kalau filsafat, itu harus 100% masuk akal. Kalau agama ada bagian-bagian yang itu tidak akan pernah bisa masuk logika. Misal, nikmat kubur, siksa kubur, sorga, neraka, kitab suci Al-Quran. Itu tidak bisa dirasionalkan. Itu urusannya keimanan. Kita mau beriman terhadap Al-Quran, yuk masuk agama Islam. Mau beriman kepada Bible, kitab suci Kristen, yuk silahkan. Urusan keimanan. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Kemudian nerangkan tentang haji. Katanya di kitab Safinatun Najah. Kitab Safinah itu referensinya dari hadis. Bunyal Islamu ala khomsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus kemudian ke depannya, itu di dalam hadis referensinya.
Bukan kemudian kitab Safinatun Najah yang disarahi oleh Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani, itu bukan dia mengarang sendiri. Itu referensinya hadis Nabi Muhammad, pembawa risalah suci Al-Quran. Kalau dia mengatakan bahwa dia katakan penceramah sebelumnya, itu sangat bohong pastinya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran pun dia belepotan. Gak benar tuh. Baca ayat Al-Quran juga salah. Artinya gini loh, saya ingin menerangkan. Jangan sampai orang yang kemudian pindah agama menjadi sumber perpecahan, persatuan antar umat beragama. Itu urusan keimanan, bro. Pengen kemudian berantem antara umat Islam dengan Kristen. Kusabab ente ngomong tuh para ruguh perkara Islam. Tidak akan sempurna kalau misal tidak haji. Bagi orang yang mampu, ini stato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu baru boleh silahkan haji, wajib haji. Kalau tidak mampu, ya jangan. Tidak memaksakan Islam itu. Allah itu tidak memaksakan hambanya yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau punya harta yang cukup untuk bekal haji, baru wajib tuh. Itu artinya bahwa Islam itu tidak menuntut seseorang untuk melaksanakan ibadah di luar kemampuannya. Memang iya. Solu kama ro'aitumuni usoli. Nabi Muhammad tuh. Solu, sholatlah Anda. Kama ro'aitumuni usoli, seperti Anda melihat saya sholat. Bukan bahasanya solu kama usoli. Bukan gitu. Karena bakal beda kualitas sholat Nabi Muhammad dengan kualitas sholat kita. Oke lah, Anda melaksanakan sholat seperti Anda yang lihat aja lah kepada saya. Saya takbir, saya ruku, saya sujud, itu aja lah. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya diterangkan. Bukan solu kama usoli. Kan kalau misal solu kama usoli harus meneliti bagaimana kondisi batin Nabi Muhammad. Bagaimana kondisi kolbunya. Kan bukan gitu. Kama ro'aitumuni, seperti Anda melihat saya sholat. Karena sholat itu adalah bukan hanya perkara fisik, tetapi perkara batin. Kita berkomunikasi dengan Allah Sang Maha Gaib. Kan gitu. Maka kondisi batinnya pun harus diperhatikan. Dan Nabi Muhammad tidak menyuruh sholat seperti saya, tetapi seperti Anda melihat saya sholat. Artinya kondisi fisiknya. Itu menentukan bahwa orang itu sesuai kemampuannya. Tidak memaksakan harus sholat, kondisi fisik dan kondisi batin seperti Nabi Muhammad. Begitu loh. Allahu Akbar. Ya janganlah kemudian jadi pertengkaran. Silakan Anda pindah auto murtad. Silakan Anda murtad, tapi jangan bawa-bawa orang lain. Dan jangan kemudian menjelekkan agama sebelum Anda. Mau Anda dari Islam pindah ke Kristen, mau Anda Kristen pindah ke Islam. Karena nggak diajarkan tuh. Nggak diajarkan, mau di dalam Islam, nggak tahu di dalam Kristen. Nggak ada menjelekkan agama-agama yang lain tuh. Yang kemudian kita harus perangi itu kafir harbi. Kafir yang memusuhi Islam. Nah, kalau misal Anda seperti itu, maka Anda memercikan api untuk kemudian mau bertengkar pemahaman dengan Islam. Nggak bisa lah, nggak bisa. Artinya adalah posisi keimanan ini bukan posisi yang tidak yang bisa dirasionalkan. Ini kalau misal kita percaya kepada Islam, silahkan masuk Islam dengan aturan, taati aturan-aturannya. Satu kali lagi itu agama itu bukan filsafat, satu kali lagi yang 100% harus rasional. Makanya saya punya keyakinan kenapa hari ini agama masih banyak yang menganut di dunia ini. Karena masih banyak misteri di dalam agama yang gak bakalan mungkin bisa terbongkar oleh manusia. Saya berikan contoh tadi tuh. Siksa kubur, nikmat kubur, surga, neraka, itu gak mungkin terbongkar oleh manusia tuh. Seberapa hebat kita punya kecerdasan, gak bakal mungkin bisa membongkar semua
ajaran-ajaran agama. Sholat itu misteri. Secara rasional, kenapa sholat subuh 2 rakaat dan lohor 4 rakaat? Lohor itu kondisi fisik lagi capek setelah bekerja. Subuh itu kondisi fisik baru bangun. Secara rasional harusnya subuh dong yang 4 rakaat, lohor yang 2 rakaat. Tapi tidak bisa. Dilogikakan tuh karena agama. Itu. Ya. Ini jangan sampai kemudian kita tergoyahkan keimanan. Saya takutnya orang ini kan ada yang baru belajar agama, ada yang telah benar-benar mengenal agama, ada yang benar-benar sudah kuat memegang teguh prinsip agama. Ya jangan sampai dengan ucapan orang itu ya, orang yang telah murtad keluar dari Islam, oke, kita jadi terkecohkan. Ya. Karena saya yakin seperti saya kan sering mengkritik Felixio, Yahya Waloni, orang yang Kristen baru masuk Islam menjelek-jelekan agama yang lain, karena itu bakal mencederai bahkan Islam sendiri. Apalagi kemudian menyalahkan golongan-golongan yang lain yang ada di Islam. Dia baru masuk Islam sudah menghukumi sana sini kan gitu. Itu menjadi kemudian juga bumerang. Di satu sisi kita ingin orang itu masuk agama Islam, di sisi lain bagaimana cara mengarahkan orang tersebut agar beragama dengan luruh, bukan dengan angkuh, tanpa menjelekkan agama sebelumnya, tanpa menyalah-nyalahkan varian di dalam agama Islam sendiri. Begitupun yang saya harapkan di Kristen. Oke, begitupun sama. Jangan sampai menjelek-jelekan. Silakan mau ente itu naon nanti. Silakan. Begitu bro, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf di belakang agak kurang enak pandangannya karena kalau misal Anda pernah ngobong ya seperti inilah kondisinya. Ini absen nih, kalau misal Anda anak pesantren absen ya di bawah komen Anda pesantren mana. Oke, kalau pernah pengalaman di pesantren juga silakan ceritakan. Sudahlah, jangan terlalu serius membahas orang ini, auto murtad lah. Kurang ajar. Orang-orang kurang ajar. Orang baru keluar Islam, masuk ke Kristen, menjelek-jelekan Islam, itu kurang ajar. Begitupun sama sebaliknya. Jika ada orang Kristen masuk ke Islam, menjelek-jelekan Kristen, itu kurang ajar juga. Gak boleh, itu urusan keimanan itu masing-masing. Perkara orang mendapatkan hidayah itu bukan urusan manusia, bukan perkara manusia, perkara Allah semata. Oke, mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.